Alhamdulillahillazi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman sebagai guru kami, orang tua kita semua, beserta keluarga, beserta ibu dan keluarga, dan hari ini keluarga diwakili oleh Kang Haji Hendi. Tentu kumpul semua ya, alhamdulillah dikumpulkan dalam naungan rahmat Allah. Hujan yang menjadi rahmat bagi kita hari ini adalah bagian daripada ketentuan Allah yang sudah diatur sedemikian rupa. Pasti ada hikmahnya. Kalau di luar kan nggak kelihatan yang ngobrol, kalau di sini jelas. Pokoknya tungkul seetik ke ngobrol gitulah. Nah, di luar mah nggak kelihatan. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir, keluarga besar grup usaha Pak Haji Taufik Rahman yang hari ini kumpul semua insya Allah ya, beserta para penggawanya ini sini. Tentu tidak ada kebetulan. Hari ini saya memang kemarin ngabarin ke Kang Haji, posisi jadwal saya hari ini memang subhanallah. Tapi apapun keadaannya, itulah ketentuan Allah yang sangat luar biasa. Saya bisa menatap lagi Pak Haji dalam keadaan sehat, ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Jangan tertipu dengan badan sehat, karena banyak orang sehat meninggal dunia. Jangan bangga-bangga sehat. Oh, saya mah sehat, mautna lila keneh. Apa? Memang maut bisa dipesankan. Kan kita nggak tahu. Sahabat saya ngaji hari Kamis, Pak. Ngobrol bersama. Kebagian semangka 2, hiji sewang. Kak Ustadz cenah, ini kecedutan di dia ya. Sigana rek maut. Cerita sok rek maut mah gitu. Bener. Pagi-pagi nyuci mobil, batuk-batuk, meninggal. Jadi artinya apa? Mari sama-sama malam ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu. Kenapa judulnya sholat khusyuk? Karena perkara yang pertama dinilai oleh Allah di dalam kubur adalah sholat. Sholat itu sangat berat. Innallaha lakabiratun. Innahu lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Ila alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Kalau saudara mau lihat orang khusyuk, gampang. Lihat sholat Jumat. Begitu imamnya, khotibnya naik, itu langsung tuh. Kalau khotibnya berbahasa Arab, itu kelihatan di depan tempat sini. Ya, manggut-manggut si ganu ngarti. Padahal maker sare. Khusyuk. Khusyuk itu melakukan sesuatu dengan meniadakan makhluk. Artinya fokus kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Kan kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Maka anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan seandainya engkau tidak melihatnya dan bahkan tidak akan pernah melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat kepada kita. Mulailah dengan amalan-amalan supaya khusyuk. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka bagaimana khusyuk itu bisa dilakukan? Siapa yang ingin sholatnya khusyuk? Jom. Yang tadi maghrib sholatnya khusyuk siapa? Kenapa? Ada masalah. Dari maghrib sholatnya khusyuk saha, cung? Khusyuk teh hese.
Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khusyuknya itu begitu takbir untuk salat Allahu Akbar, kemudian ada panah nuncep di belakang punggungnya, tidak terasa. Panah itu menembus punggungnya, tidak terasa saking khusyuknya. Kalau kita kan lain, Allahu Akbar. Ayo digaroan. Saking khusyuknya segala ditoelan. Tuh. Ketika azan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari. Beres azan setan balik deui. Terdengar qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari lagi. Beres qomat setan nyamperkeun deui. Buktina naon? Duduk begini saya lihat tidak ada satupun ngegaro, tapi begitu sholat Allah. Aya we nu dicabakan, untung nanti teu kieu. Nyabakan tetangga. Saking khusyukna. Jadi orang khusyuk teh kelihatan ya dari gerakannya. Untung we peureum si peureum. Tapi kadang-kadang sholat 2 3 sekarang mah 2 3 saking khusyuknya. Karena saking khusyukna ngitung lagi loba teuing. Loba alasan kan kita. Maka supaya khusyuk ada syaratnya. Yang pertama syaratnya khusyuk. Sempurnakan ilmunya. Makin tahu ilmu makin mudah khusyuk. Makanya salah satu cirinya sholat harus paham apa yang dibaca. Kenapa kalau imam-imam di Mekah, di Madinah, itu kalau imam itu membaca membaca ayat pada nangis. Kunaon sababna careurik? Membaca ayat mengenai neraka, nangis berlinang air mata, mengenai ayat mengenai azab kubur, nangis. Kita mah caricing teu ngarti. Aya milu ceurik urang aneh. Karena gengsi nu lain ceurik urang henteu. Iluang. Gitu. Itulah kita. Coba ya kalau imam-imam Mekah ya subhanallah, mudah-mudahan saya berdoa nih sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kalau ngaji nanti nggak usah dikasih amplop tapi dijadikan DP buat perjalanan umroh. Amin gitu. Ini kena umroh teh. Hayangna gratis we, hayangna teh. Siapa yang mau umroh, Cung? Telat tuh, ngacung ge pamenit. Siapa yang mau jalan-jalan ke Eropa, Cung? Tuh, langsung gerakan mending ngacung. Ayo umroh mah rada susah. Saya Nurdin Kosasi, menurut dinas ongkos dikasih. Kan macam-macam haji geja, haji Nurdin Kosasi. Ada kosasi doang ada, ongkos dikasih tapi itu berangkat. Ada nu lucu Mansur ya, karena halaman digusur. Ada proyek jalan tol imahna kadupak, ngeser, berangkat haji. Gitu. Ada juga nu di ditu tuh di pompok teman di ujung. Berangkat haji loba ti ditu. Ternyata haji wahyu. Karena sawahna payu. Nu teu meunang madul kahpi, ngawadul ke Mekah teu nepi. Ada kan ngaku-ngaku haji berangkat balik ti empang balanja. Kan gak ada yang melarang, itu juga mah wae. Siapa yang mau naik haji, Cung? Sok ka dia digandong. Kan naik haji judulnya aja. Makanya teu jelas geur cing eces hirup teh. Teruskeun. Hiji ilmu. Semakin tahu ilmunya, semakin paham, semakin nikmat ibadah. Salat kalau tahu ilmunya, baca ayat, tahu ilmunya. Fa idza ja'atis shakhah, ketika sangkakala ditiup. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia tidak akan lagi mengingat siapa saudara. Wa ummihi wa abih, bahkan dia tidak akan ingat kepada ibu dan bapaknya. Jadi begitu sangkakala ditiup tuh nanti namanya Ahendi, Ayani, siapapun di sini yang hadir, anak-anak bapak. Sangkakala ditiup kalau seandainya kita kejadian kiamat tidak akan ingat siapa bapaknya mana, ibunya mana.
Kenapa demikian? Likulim li'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Hari itu satu di antara mereka semua hanya memikirkan dirinya sendiri, menyelamatkan diri, anak teapal, istri teapal, semua. Kenapa? Pada hari-hari itu mereka hanya mengejar urusannya masing-masing. Makanya dari sekarang berbuat amal yang banyak untuk orang tua, untuk siapa, berbuat baik. Nanti di sana dihisab susah. Ya. Apalagi yang gini-gini hidupnya susah. Ya, dari wajah-wajah sih wajah susah. Rumah RSSSS ya. Ilmu, pahami ilmu agama, ilmu sholat, insya Allah semua kehusuannya akan terjaga. Saya ingat cerita ilmu ini. Kan dulu waktu di zaman Abu Nawas. Abu Nawas ini seorang cendekia dulu, zaman dulu. Dia paling takut itu kepada mayit. Suatu ketika di kerajaan itu ada yang meninggal dunia. Semua orang di kerajaan wajib menyolatkan di sana. Semua sudah datang, kumpullah model Q, kumpul sana. Tinggal satu di absen, Abu Nawas nggak datang. Mana Abu Nawas? Nggak ada Tuan Raja. Dicari ke rumahnya, dibuka pintunya nggak ada. Tahu-tahu di kolong dipan, nggak goler. Sieun dibawa ke kerajaan. Kenapa? Dia yakin kalau melihat mayat bagi dia apes. Akhirnya digotong, dipaksa, dibawa sampai di kerajaan, nggak ada tempat kecuali deket mayat. Keur sieun eta manehna bingung. Hayang ka tukang teu meunang dicarap. Cok dihareupeun mayit. Akhirnya nangtung ngajengjen bari peureum. Disabeulaheun mayit sukuna kadinya manehna cen di dieu. Mung ningali peureum teu kecep teu bentak-bentak. Akhirnya imam takbir, Allahu Akbar, milu takbir. Imam apalah takbir deui, Allahu Akbar, ruku manehna. Bari peureum. Imam takbir nu katilu, Allahu Akbar, manehna mikir, ieu mah salat maid teu pake sami Allah, langsung sujud, celdok sujud. Pas takbir kaopat, Allahu Akbar, manehna diuk. Tak teu lami tidinya, Assalamualaikum. Manehna kaget. Assalamualaikum. Malihat, nu diuk. Waduh, langsung peureum deui manehna. Nangtung lalaunan. Beres salat dipanggil. Bu Nawas, sini. Kamu gimana? Kan salat mayit itu tidak ada ruku dan sujud. Kenapa kamu ruku dan sujud? Begini Tuan Raja. Apalagi alasan kamu? Ini mayit besar dosanya. Sehingga saya ketarik sama dosanya tuh mayit. Bu Nawas. Ilmu apa lagi yang harus dia pakai? Ini orang kalau tahu ilmunya begitu tuh, pleset-pleset kejadi, ya. Jadi bagaimana? Kalau sholat nggak pakai ilmu musibah, saudara sekarang sholat mayit. Siapa yang belum tahu sholat mayit, cung? Siapa yang sholat mayit hafal, cung? Yang sering sholat mayit nggak, cung? Jarang. Suatu waktu saudara sholat mayit, kan tidak tahu tah ilmunya seperti apa, bacaannya seperti apa. Kayak luar biasa tuh, Allahu Akbar, dengdek sebelah, ngupingkeun sebelah, mendengarkan yang sebelah. Yang sebelah juga nggak tahu, Allah, miring lagi. Akhirnya mariring, awan sada. Salah masalah. Maka itu faktornya adalah kalau seandainya pakai ilmu semuanya lancar. Al ilmu nurun, ilmu sebagai cahaya. Maka kita jadikan ilmu agama, terutama ilmu sholat, menjadi jalan untuk mencapai kehusyuan.
Kota Sukabumi terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektoral yang ada, termasuk juga dari sektor pariwisata. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi terus menggencarkan percepatan vaksinasi COVID-19. Jelang pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan seputaran kawasan di Jalan Dago Kota Sukabumi dilakukan penyemprotan disinfektan. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyampaikan beginilah cara para pemuda Karang Taruna Sehati, Desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, saat mengerjakan kerajinan pembuatan drum bekas menjadi barang-barang berharga dan bernilai jual tinggi. Di tempat ini berbagai barang-barang bekas disulap menjadi barang-barang berharga seperti kursi tamu, lemari, kursi dan juga tong sampah yang cukup unik. Di bengkel yang dikelola Karang Taruna di Kampung Sangkali, RT 02, RW 03, Desa Sukahati, Kecamatan Citerep ini, para pengrajin membuat berbagai aneka peralatan rumah tangga dari barang bekas, drum bekas, tempat minyak pelumas, dan limbah pabrik yang kemudian didaur ulang menjadi barang-barang eksentrik bernilai jual hingga jutaan rupiah. Barang-barang rumah tangga ini kini sudah dapat menembus pasar di Kabupaten dan Kota Bogor. Kita dapat bahannya dari limbah, dari limbah-limbah yang bekas pabrik gitu. Pengerjaan sekitar seminggu dengan tenaga kerja minimal 2 orang. Paling kita modal cuma gerinda sama kecatan aja mungkin yang rumit. Kalau untuk modal mungkin bervariasi ya, soalnya macam-macam produknya, ada yang pakai cutting stiker, ada yang cat biasa. Untuk yang cutting kayak gini mungkin satu piece itu bisa kenanya 700 sampai 800. Selain sebagai pembuat, para pemuda yang tergabung di Karang Taruna Sehati ini juga memberikan pelatihan dan pemberdayaan pemuda untuk dapat hidup mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Sedikitnya ada 90 orang pemuda dari 9 RW sedesa Sukahati dibina dan dilatih welder and painting di bengkel Karang Taruna Sehati ini. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wawasan dan pengalaman bagi pemuda untuk menuju jenjang pencarian kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui kerjasama antar Karang Taruna Sehati dengan Desa Sukahati dan perusahaan CV Ulung Pijar Citerep, para pemuda ini diberikan pelatihan yang nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan. Dari pelatihan ini ke depannya teman-teman memiliki basic keterampilan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan sekitar yang ada di wilayah Desa Sukahati, maupun bisa membuka lapangan pekerjaan yang nantinya produk ini mungkin barangkali bisa dipasarkan oleh bantuan dari pihak pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, pusat pelatihan ini juga akan menjadi lahan penyaluran langsung ke perusahaan-perusahaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Tentu untuk bisa sertifikasi secara legalitas, mereka punya keahlian yang harapan kami warga di sini bisa diterima di perusahaan-perusahaan setempat. Untuk pemasaran produknya sendiri Bang, itu dibantu nggak Bang? Untuk pemasaran memang kita sebagian ada untuk marketingnya. Kalau dengan bekerja samanya dengan pihak Karang Taruna, kita bisa menambah. Meski banyak melahirkan para pemuda yang kreatif dan inovatif, namun pusat dan kegiatan pelatihan pemuda Karang Taruna ini belum tersentuh oleh permodalan dari pemerintah Kabupaten Bogor, baik dana maupun peralatan. Para pemuda Karang Taruna ini berharap adanya perhatian dan bantuan dana dari pemerintah untuk mengembangkan usaha ini. Dari Citerep, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika.
Agar sholat yang khusyuk, yang kedua adalah sempurnakan wudunya. Semakin sempurna wudu, semakin sempurna sholat. Siapa yang tidak wudu, tidak jadi sholat. Ingat cerita si Kabayan. Kabayan sholat, lagi sholat hitut, tut. Beres sholat dipanggil ku imam. Kabayan, kadir. Ayo non, tadi kamu kentut ya? Iya. Harusnya kamu keluar, batal. Tidak. Setiap orang kentut lagi sholat batal. Enggak. Batal Kabayan? Enggak. Kenapa enggak? Saya mah nggak wudu dulu. Kata si Kabayan. Ternyata si Kabayan mah sholatnya nggak pakai wudu. Karena yang dia tahu yang membatalkan sholat adalah kentut. Makanya dia mending tong wudu. Gitu. Yang membatalkan wudu adalah kentut. Makanya dia tewudu dulu supaya mun hitut tebatal. Kalau saudara ada yang mengaku begini di sini, wah rugi. Makanya wudu sempurnakan. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil tentang wudu. Wudu sifatnya wajib. Siapa saja yang akan sholat, baca Al-Quran, yang melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk mau tidur, dianjurkan berwudu. Hubungan suami istri, wudu heula. Aduh, ada, suaminya ada, istrinya ada. Wudu, cari berkah. Dia mau wudu pas sholat, mau sholat ke haripet, wuduna dadakan, tinggalin wuduna siga ucing teu kecemplung. Apalagi ibu-ibu kalau udah pakai make up wudu, pelit kena cair. Sempurnakan yang baik, karena saya lihat tuh banyak orang yang wudu kecepluk gitu, asal basuh. Padahal saudara yang asal basuh dengan wudu yang sempurna, waktunya sama, tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Sempurnakan wudu, ya. Halo? 3. Ini luar biasa nih, supaya khusyuk ya. Yang ketiga, sempurnakan pakaian. Baju sempurnakan, kalau sholat hati-hati, hindarkan pakai kaos iklan. Kayak kaos tukangna aya tulisan iklan deh. Bersolat teh Allahu Akbar. Dibaca kuno tukang kopi cap oklet. Kita khusyuk belakang hese. Masalah coblos nomor 4. Aya wajahna 2 keur popolotot-polotot bari keur salat teh moal dicolok sia moal gitu. Hati-hati tuh. Ini merubah kehusuan. Saudara jangan bangga pakai kaos-kaos iklan itu. Kenapa? Karena bisa merubah makna orang yang khusyuk di belakangnya. Kasihan orang sudah susah payah sholat, tahu-tahu begitu lihat kaos kita penasaran, pasti dibaca. Cobaan, cobaan. Ibu-ibu pakai mukena nate hadiah tinu 40 poe meninggal teh plok di dieu. Kan gitu. Kita sholat Allahu Akbar di belakang. Allah mengenang 40 hari. Kebayang mayit ngejelepeng. Itu hati-hati. Saudara jangan terlalu bangga mentang-mentang bagus. Ini merubah makna ibadah. Makanya pakaian sempurnakan, celana sempurnakan, sarung sempurnakan, semua ada aturannya. Semakin sempurna pakaiannya, semakin khusyuk sholatnya. Lihat kalau pakaian kita menuju bupati, gubernur, pang alusna. Nah kepada Allah yang memberi pakaian, maaf, kadang-kadang maaf. Bangun tidur pakai kaos oblong, sholat subuh, Allah Akbar. Ingat ya, memang nggak ada yang lihat, cuman istri kita yang lihat. Atau nggak ada yang lihat, cuman kita sendiri di kamar. Tapi Allah Maha tahu, kamu begitu kepadaku, kata Allah. Dipanggil ku gubernur mah, nyari baju nege kukulingan sapoe can menang-menang. Nyetrika nege salah, kurang nyiripit langsung. Tapi kepada Allah mah kadang rarikes itu ya, cuek we sarungna odehdel. Kadang-kadang sarung make sarung eta punten ngarona sarungna eta, sare jeung pamajikan sarungna eta, salat sarungna eta geus nguruntul ka luhur. Nih hati-hati, mau bisa khusyuk bagaimana?
kita kepada Allah begitu, pakaian sempurnakan, semua sempurna, maka insya Allah kehusuan terjaga. Handphone, boleh handphone bawa ke masjid, tapi ingat saat kita sholat, jaga tuh handphone, jangan sampai bunyi. Ya makar khusyuk tahiyat, ke kuping suara di sebelah. Cek nu sebelah teh, iya lagu pengorbanan. Kan kalau satu ruangan gini, satu bunyi, kedengaran ke belakang, kata yang belakang, kayak lagu Oma Irang. Gara-gara satu handphone bunyi, semua masjid dalam satu jamaah, semua hilang kehusyuan. Makanya kenapa imam harus berbalik ke belakang, melihat dulu, safnya luruskan, handphone disempurnakan. Jangan juga mengatakan yang membawa handphone dimatikan, moal aya nu salat ke. Nu mawa handphone dimatikan. Nu mawa handphone mana? Makanya imam juga harus ngerti ilmunya. Yang membawa handphone, maaf, yang membawa handphone dimatikan. Besoknya nggak akan ada yang datang jamaah. Nu mau handphone dicari mautan. Makanya kan siapa yang membawa alat komunikasi mohon disesuaikan. Keur ibadah mah coba. Tapi Pak saya mah cuman pakai geter. Tapi tinggali Allahu Akbar. Aya SMS asup trut. Saha we ke SMS. Mungkin di SMS dijawab juga sada. Ser langsung. Saha nu nelpon. Teu ngartieun maneh urang keur salat. Mulai itu. Ini nggak sengaja, nggak terasa, tapi dampaknya luar biasa. Bagaimana seorang bisa khusyuk ibadahnya hanya karena alat komunikasi, hilang kehusyuan. Kasihan tuh Allah yang kita sembah, kita puja-puja. Makanya kalau bisa di masjid itu ditulisin gede itu. Jadikan Allah yang utama, matikan handphone untuk sementara. Sementara doang, cuman begitu. Halo? Sempurnakan pakaian, ya. Ingat, pakaian untuk sholat merupakan bagian daripada ibadah kita sempurna di jalan Allah. 4. Sempurnakan tempatnya. Tempat sholat sekeliling kita, kalau sholat usahakan tidak ada gambar, tidak ada tulisan. Ini pasti musibah. Kan kalau di masjid-masjid itu ada laporan Jumat, laporan kenceleng Jumat, plok diharap. Ke sholat ya Allahu Akbar. Itu di kamaringan sakitu-kitu kayak kedua laporan. Pasti itu tadi baca. Udah gitu ayat imam sebelah nah Allah. Imamnya si eta mau datang. Di absen di depan. Jangan disimpan di depan, di luar yang gitu-gitu mah. Ini mah disimpan di depan Pak Imaran atau dibaca. Kan kita mah memang begitu orangnya latah. Iya kersujud kita. Dihitung. Ini kalau ada gambar gini, Allah Akbar eta kumaha nyetakna. Iya, kan pekerjaan kita yang begitu. Iya kan? Ada gambar Ka'bah dibaca, ya Allah, Ka'bah teh bening sing ke kitu. Luhurna bodas koneng eta teh nya. Hayo diukir. Kita banget itu teh. Tempat sholat sempurnakan. Kenapa? Karena itulah tempat di mana datangnya pertolongan Allah. Kita sholat nggak usah bayar. Tapi aneh, mencari tempat sholat susah. Mungkin juga mungkin karena nu ajan na oge. Kadang-kadang yang ajan kan ngeseleun aya. Toana teh rebek teh aneh. Allahu Akbar. Toa. Kan inget tuh si bapak-bapak ajan teh tengah puting. Si bapak-bapak aki-aki geus kolot asup ke masjid jam 10 puting. Ajan. Kaget semua. Wah, semua datang masyarakat, RT RW datang. Sampai di masjid Pak RT melotot. Aki, jam berapa ieu? Jam 10. Nama ke ajan. Nges gelo aki teh. Si aki bari ngalir. Tadi waktu Isya aki ge ajan. Eueuh nu datang. Ayeuna jam 10 ajan datang kabeh saha nu gelo ayo. Barali. Itulah kita. Makanya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang kelima, waktu sholat harus sempurna. Memang saudara tepat waktu, zuhur jam 2. Tepat itu jam 2. Kunaon keur sholat? Kan saya mah sholat tepat waktu. Kan lohorna geus kaliwat, tepat jam 2. Tepat waktu. Waktu zuhur kaliwat tepat jam 2. Nggak apa-apa itu tepat juga.
Tapi apakah demikian? Allah pernah gak memberi sesuatu kepada kita telat? Halo? Pernah saudara kedip telat? Barangkali bangun tidur, ya Allah, can kicep. Halo. Ngadoa heula, ya Allah kicep. Gak ada. Allah kasih kedip kepada kita gak pernah telat. Kenapa? Kita untuk menuju Allah sering telat. Hari ini insya Allah sudah diniatkan isyanya diakhirkan karena menuntut ilmu, ya. Tapi jangan sewaktu-waktu, kamari ge ngaji telat, sukan telat di we. Nggak ada judulnya, nggak ada dalilnya itu mah. Ya, saudara kadang-kadang maaf ya. Jadi waktu itu untuk ibadah segerakan. Kenapa? Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa di antaranya? Yang menyegerakan sholat. Jangan menunda. Saudara tidak pernah tahu bagaimana seorang yang umurnya masih muda kemarin menjemput anaknya kesenggol mobil, jatuh, meninggal saat itu. Allah Maha tahu kenapa harus meninggal. Itu bukan urusan kita. Memang wajah-wajah saudara ini akan lama lagi. Belum tentu kelihatan sih dari sini sih. Maksudnya belum tentu lama di sini, mau pulang. Nggak ada hubungannya. Makanya kalau umur kita umur Nabi 63 tahun, kasihan tuh yang 62 tahun 11 bulan. Sebulan deh itu. Eta mah hayang naon we bere lah gitu. Yang daging me pangmencitkeun. Ya sebulan deh. Iya. Untung saja itu umur waktu dirahasiakan oleh Allah. Makanya waktu sholat, waktu ibadah segerakan. Dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Kita sholat hanya 5 menit kali 5 waktu. 25 menit saja Allah minta untuk urusan ibadah. Kenapa kita sering lalai? Halo? Nas gering nyeri tuur, hese ruku, hese sujud. Itu bisa nanaon? Nyata nu ajanna salah deui wae. Itu ajan sambil nyender na tihang. Allahu Akbar. Orang mau ke masjid kumaha nu ajan ge leuleus liat. Kadang-kadang ajan di mushola tuh ada anak kecilnya make singlet, make kolor. Asup ke masjid adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak jelas. Banyak orang-orang di luar Islam menghina kita. Kenapa? Kita sendiri yang menghinakan. Lihat yang di Mekah kalau azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada tekanan azannya. Ima azan sahayuna. Azan sempurnakan. Kenapa? Memanggil orang ibadah. Bahkan Ummi Maktum itu seorang yang buta. Kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku harus menghadiri sholat jamaah? Apa kata Nabi? Apakah engkau mendengar azan? Iya, berangkat cari tempat azan itu. Laksanakan sholat. Subhanallah. Dulu waktu azan itu merupakan panggilan. Ketika Rasulullah SAW kumpul bersama sahabat, kemudian Rasul memanggil sahabat yang lain. Wahai sahabatku, kira-kira apa yang memanggil orang untuk melaksanakan sholat? Sahabat yang lain datang, ya Rasulullah, bunyikan saja lonceng. Apa kata Nabi? Tidak, lonceng bukan untuk urusan kita. Dia dipakai oleh orang Nasrani. Datang satu lagi, ya Rasulullah, pakai saja trompet. Oh tidak, kata Nabi. Trompet dipakai oleh orang Yahudi. Kita harus punya ciri khas. Kemudian Nabi memanggil Bilal. Wahai Bilal, tirukan suara aku, kata Nabi. Kemudian Rasul mengucapkan, Allahu Akbar, Bilal menirukan. Allahu Akbar, Bilal menirukan. Sampai selesai la ilaha illallah, Bilal menirukan. Sejak itu Bilal azan. Bilal bin Rabah, seorang pertama yang mendirikan azan di atas bangunan Masjid Quba. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal kemudian pergi dari Madinah. Kenapa? Karena sedihnya, sangat sedihnya ditinggal Rasulullah SAW. Kemudian dia pergi menjauh dari Madinah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Bilal dipanggil supaya azan di Masjid Nabawi. Bilal tidak mau datang, tapi dipaksa untuk datang. Akhirnya Bilal datang, bersenderlah di tiang
sebelah makam Rasul sambil menangis. Kemudian Bilal pun azan. Saat azan Bilal itu, ketika Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Madinah itu sepi, diam. Langit mendung mendadak. Semua orang yang sedang bekerja terdiam mendengar suara azan Bilal. Padahal dulu tidak ada pengeras suara. Seluruh kota Madinah diam. Tidak ada yang bergerak. Kendaraan waktu itu unta duduk semuanya. Semua yang bekerja diam mendengarkan azan daripada Bilal. Begitu Bilal mengumandangkan lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung pingsan Bilal. Menangis, seluruh Madinah menangis. Nasrani, Yahudi, Islam, semua menangis mendengar azannya Bilal saat itu. Bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyampaikan, barang siapa yang mendengar suara azan kemudian dia tidak menjawab azan itu, maka dia akan dikeluhkan lidahnya di akhir kehidupannya. Kalau azan dikumandangkan, kita masih ngobrol, main handphone, masih teriak-teriak, hati-hati. Bisa jadi di akhir hayatnya kita mengucap kalimah Allah tertahan, tidak bisa. Bukan karena apa-apa, karena kita melalaikan panggilan Allah. Pengerjaan tas dia agak lebih lama dan lebih sulit ya, karena si bahan yelko ini harus ditempel dulu sama bonding namanya. Kalau batagor Manglala itu nama suami, sebenarnya aslinya nama suami, jadi kita produksi sendiri. Dia bisa mendeteksi suara di awal tadi. Malam hari ini kita akan membawakan ataupun membahas satu band yang ini tuh nanti ya ada hubungannya sama ibunda dari Eddie Van Halen. Dia lahir dan berasal dari Rangkas Bitung ya. Ada edukasi mengenai pencegahan stunting melalui pentingnya nutrisi dan tunggal. Ibu-ibu udah ada tambahannya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, semuanya ada di situ. Jadi saya ngakalin juga dari situ. Minum susu. Jadi oke, dia makannya nggak apa-apa. Anaknya masih mau minum susu nggak? Mau kan? Iya. Saya ingatkan, ibadah itu urusan kita dengan Allah. Tapi kalau kita seorang manusia yang lalai seperti ini dan mengharapkan surganya Allah, dari mana datangnya? Kalau selama ini ibadah saja kita lalai. Allah menghadirkan Pak Haji di sini sebagai jalan penghimpun kekuatan jamaah, membangun kebersamaan, menjadi jalan rizki buat sahabat-sahabat sekalian. Minimal bersyukur, segerakan ibadah, waktu sholat, sujud. Kenapa? Karena di situ ada doa-doa yang menyertai keluarga Pak Haji di sini. Saudara, hidup berjamaah itu tenang. Ya, rame-rame itu bahagia. Betul nggak? Ini rame-rame. Saya ceramah seorang, nu ngedenger kena, kira-kira lucu mah. Yang lucu nu ngedenger kena. Iya? So teriak-teriak ngasa orang.
Anggut. Bari tunduh deh. Nggak bisa. Saudara makan nasi. Enak makan nasi karena banyak, rame-rame. Cobain anak piring gede, ngan hiji centung we. Ngeunah moal daharna. Wah. Berjamaah tuh rahmat begini. Saudara nyapu lah halaman, lomba menyapu halaman terbaik, tapi ngan nyere hiji sewang. Kira-kira bisa? Wah. Berjamaah itu menyelesaikan urusan. Makanya mumpung itu banyak-banyak sholat berjamaah, lihat imam. Tapi aneh ya, maaf ya, kalau lo sholat berjamaah mau ada bisa khusyuk. Imamnya kalau bacaannya pendek resep. Cek imam teh, Qul huwallahu ahad. Ini lo celangap di tukang. Allahu somad. Begitu imam bacaannya lila ya, maca Yasin, stres nih tukang. Cek imam teh, Yasin, hatina ngomong pasti lila imam. Lo imam ngan saayat, Yasin, Allahu Akbar, ngan saayat imam. Kita mah ke imam suuzon. Makanya nu kitu mah hese ke Mekah. Karena di Mekah mah ternyata ya panjang-panjang, apalagi sholat subuh ya Pak Haji, subhanallah. Coba kita di Mekah, imam tuh subhanallah, selain bahasanya enak, imam tuh sound sistemnya bagus, kemudian bacaannya fasih, hafalannya banyak. Begitu walabdolin, menyaring semua subhanallah. Imam Al-Muqalli, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Al-Muqalli. Ada lagi Asyuraim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Imamnya beda-beda. Imam, makanya punten kalau jadi imam bacaan tong panjang teuing nya. Kurang karunya jamaah di tukang, namun dilatih sok dia. Kita teh ciri-ciri lila teuing. Saya tadi maca ayat sakit oke langsung di tukang. Ciri-ciri kudu eureun. Imam ngahaja ngapalkeun ayat, bacana amma yatasaalun anin naba'il adim. Manehna ngeunah tukang. Faktor. Makanya kata Nabi, kalau engkau jadi imam berjamaah pendekkan ayatnya. Tapi tong pendek teuing. Yang menang pendek di pilihan ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ponok teuing atuh teman. Cari ayat yang pendek. Imam-imam Mekah ya pas sering ya Pak baca itu inna atainakal kausar, Al-Ikhlas. Enggak gengsi. Udah hafal 30 juz di depan jutaan orang jadi imam. Inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Biasa. Orang di pilihan ayat pertama na wattini wazaituni waturi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Beres sholat dipanggil. Ya tadi imam baca surat non, surat kombinasi. Coba, bagaimana kita tuh kadang gaya bacaannya panjang. Ujungnya awalnya atin, tungtungnya al-asri. Baca tabat yada teu beres-beres. Tabat yada abilahabi wa tabat yada abilahabi wa tabat yada. Atau apalah tuh didinya kan. Konsepnya adalah kembalikan kepada ilmu tadi. Kehusyuan itu memiliki nilai. Ya, jadi saudara, insya Allah saudara ingin khusus sholatnya mulai sekarang renungkan pakaian sempurna kieu, waktuna segerakan. Karena makin mepet-mepet waktu dari waktu istirahat, loba ting dahar, loba ting make up, sholatnya seetik, cobaan we. Sok saudara kan gitu. Kalau istirahat naon heula coba, kacai heula, telonjoran heula, main handphone heula, geus beres kitu, wudu, geus wudu teh make up heula. Salatna kenyang. Coba
Istirahat berapa jam di sini? Setengah jam atau apa? Istirahat toko. Setengah jam istirahat toko. Saya pun naon coba sok. Sok ketingali. Tingali di ruang tunggu saudara. Goloyor kali itu. Padahal keur nungguan nu dagang nu belanja oge kieu. Sarua. Tapi kunaon istirahat dipake deui ngagoler. Aneh. Kita mah padahal segerakan tuh. Mudah-mudahan di situ Allah mengangkat derajat kita. Kemudian selanjutnya bonus ekstra, orang khusus sholatnya sempurnakan hatinya. Makin banyak pikiran, makin hanya hati yang tidak nyaman, insya Allah sholatnya tidak benar. Sekali saudara melihat, punya keinginan berlebih, ningali motor ngaliwat, langsung melotot, kebayang ke sholat, Allahu Akbar, eta ninja. Wah, hejo sih. Hideung alus, hejo ge alus. Ibu-ibu bikin kue kan begitu. Allahu Akbar, tariguna sabaraha kilo. Kamari sih 5 kilo cukup. Henteu sih kana mah 6 kilo. Lain mah loba nu dahar ge 7 kilo Allah. Terus nepi ka nog dihitung, nogna 30 cukup teu henteu 42. Dihitung. Mun ganjil jadi sakieu. Hitung. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ih ai loyang nang nginjem ke saha. Loyang aya. Tah ibadah. Makanya maaf mau menyempurnakan gimana pikiran lagi kaditu ka dieu. Jadi kalau saudara punya keinginan jangan pernah sekali-kali mendirikan ibadah dalam keadaan kita punya keinginan tidak tercapai. Hese, moal khusyuk. Makanya kata Nabi ketika engkau ngantuk tidurlah dulu. Baru nanti setelah bangun laksanakan sholat. Kunaon bisi urang teh ngadoa padahal keur nyarekan sorangan. Tadi teh wala bedol. Nunutan. Wallah. Maka saya minta teman-teman pandangan mata titip ya. Pikiran, hati semua kembalikan. Ketika mau sholat sempurnakan semuanya. Selesaikan dulu urusan duniawi itu. Jangan sampai dibawa-bawa na sholat. Ngitung segala rupa. Sendal tong alus teuing bahaya keur sholat teh kepikiran. Allah Akbar lu leungit moalnya. Tuh. Mainan teu leungit, mulai kecerak kena asuh hujan euy sapatu kehujanan mulai itu keur sholat itu. Ibu-ibu moe pakaian kepikiran. Allahu Akbar kecerak. Allahu Akbar keur hujan isi kan. Assalamualaikum lupa. Eleh sholatku pakaian. Eleh sholatku suku eleh. Motor tong alus teuing entong. Kunaon sababna engke bahaya ke ditinggalkeun parkir di masjid. Kudu di talian make rante. Keur salat teh deket jendela Allah. Ya, saudara jangan capek-capek nyicil ya. Ingin motor segala rupa supaya katingali ku kabogona nyicil. Gaji 3 juta nyicil 4 juta. Stres tungtung nama. Padahal maafnya anu muji urang teh henteu milu nyicil. Barang mau muji urang milu nyicil. Mobilna halus. Cicilan mangga ke abdi panyicil teu. Ya. Sempurnakan semua itu karena Allah, karena semua kegiatan kita itu Allah yang melihat kita, ya. Orang yang susah hafal dan cepat lupa. Ya. Mudah-mudahan kita mudah hafal dan susah lupa, ya. Bukan yang susah hafal mudah lupa, leungit itu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih khususan keluarga, ya. Insyaallah kita berdoa ya, pakai langsung doa. Langsung ya kita zikir bareng-bareng ya. Zikir bareng-bareng, kita muhasabah, duduk bersama. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya
akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Wahai Allah yang Maha mendengar dan Maha menyaksikan, wahai Allah yang Maha pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Ampuni kelalaian kami dalam ibadah kepada. Ampunilah kami ya Allah. Hanya dengan pengampunan-Mu kami mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni apabila lisan kami pernah menyakiti kedua orang tua kami. Apabila kata-kata kami, lisan yang kami ucapkan membuat orang tua kami berderai air mata ya Allah. Ampuni kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni apabila tatapan mata kami pernah memelototi kedua orang tua kami ya Allah, yang mereka senantiasa menatap kami dengan kelembutan, tapi kami senantiasa kadang membalas dengan kedurhakaan ya Allah. Ampuni ya Allah. Jangan Kau wafatkan orang tua kami sebelum kami berbuat baik kepadanya. Ya Allah, Kau hadirkan kehidupan kami bersama kedua orang tua kami dalam keadaan suka dan duka ya Allah. Kau hadirkan orang tua kami yang penuh tanggung jawab untuk mengurus kami ya Allah. Sedangkan kami terkadang melalaikan perintahnya ya Allah. Terkadang kami melupakan doa untuknya ya Allah. Terkadang kami pun membiarkannya ya Allah. Terkadang kami melalaikan tugas-tugasnya ya Allah. Bahkan terkadang kami membencinya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Arhamar Rahimin. Kau yang Maha Kaya, karuniakan kekayaan kepada orang tua kami. Kekayaan dengan penuh kenikmatan duniawi. Untuk kami kecup kenikmatan itu di akhirat nanti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Tolonglah kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Muliakan sisa umur orang tua kami. Muliakan dan bahagiakan sisa umur orang tua kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa orang tua kami sebelum kami mampu berbuat baik kepadanya. Jangan Kau biarkan kami durhaka kepadanya ya Allah. Beri kesempatan kepada kami untuk tetap berbuat baik untuknya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, muliakan keluarga Pak Haji Taufikur Rahman ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya. Curahkan rezeki-Mu yang halal berkah melimpah kepadanya. Tuntun kehidupan keluarganya menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Balaslah kebaikan yang diperbuatnya kepada kami ya Allah, dengan balasan yang sempurna di jalan. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Lapangkan di dalam kuburnya, jauhkan dari himpitan siksa kubur-Mu ya Allah, dan kumpulkan kelak kami di sorga-Mu. Ya Allah, ikatkan tali silaturahim di antara kami ini dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan tuntunan-Mu ya Allah. Ya Hayyul ya Qayyum birahmatika nastagis, ya Hanan ya Manan, ya Dal Jalali wal Ikram. Rabbana, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam kenistaan dalam hidup ini ya Allah. Angkat dan muliakan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau yang Maha Kuasa atas segalanya. Kami hamba-Mu yang lemah. Kami hamba-Mu yang doib. Kami hamba-Mu yang senantiasa menghinakan diri kami.
tapi kami tidak mampu berbuat baik di jalan-Mu ya Allah. Kami terkadang menghindar dari-Mu, terkadang kami lupa pada-Mu. Ingatkan kami ketika kami lupa ya Allah. Undang saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini bersujud di tanah suci-Mu ya Allah. Undang bersujud di tanah suci-Mu ya Allah. Undang untuk bersujud di tanah suci-Mu ya Allah. Undang untuk mencium Ka'bah-Mu ya Allah. Undang untuk berziarah di makam Rasul-Mu yang mulia ya Allah. Hadirkan bersama Rasul-Mu yang mulia di Madinah ya Allah. Kumpulkan bersama saudara-saudara kami di seluruh penjuru negeri ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, cukupkan bekalnya bagi mereka ya Allah. Mudahkan jalannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bernada tumbuh ya karena Bagi Anda pecinta dunia pertanian, kini dapat melengkapi lancongannya saat berwisata ke kota hujan. Tak jauh dari area kebun raya, gedung bekas laboratorium pertanahan Belanda di Jalan Juanda, Kota Bogor, disulap oleh Kementerian Pertanian menjadi museum tanah dalam 3 tahun terakhir ini. Dalam wisata edukasi ini, pengunjung dapat menikmati suguhan sejuta jenis tanah pelapis dari bumi. Di ruang sektor kiri, ragam monolit tanah dipajang menjuntai dalam bingkai kaca, serta sifat sebaran tanah yang berada di wilayah Sabang hingga Merauke. Ratusan jenis bebatuan induk cikal bakal tanah juga dikemas mirip ornamen, menghampar di sektor tengah gedung jebolan abad 19 ini. Tak hanya jenis organisme tanah, warga juga bisa mengajak keluarga menyaksikan proses antikuriat atau pembentukan batu menjadi tanah, hingga pola penumpukan sesuai sifat lahan di sektor ruang kanan gedung. Untuk mendalami pengetahuan deteksi lahan, pengunjung bisa menelitinya melalui mikroskop digital yang tersedia di pojok ruangan. Ya, jadi di sini melalui museum ini masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan mengenai tanah, tentunya terkait dengan lahan pertanian, ya, terutama, dan juga tentang terkait dengan lingkungan. Jadi diharapkan melalui museum ini kita bisa mengedukasi, memberikan awareness mulai dari murid-murid usia dini. Sedikitnya 10 ordo turunan tanah dari 12 ordo tanah yang tersebar di seluruh dunia berada di dalam museum tanah ini. Selain menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan masyarakat,
Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para mahasiswa yang mengambil program studi terkait pertanahan. Dan inilah musim tanah lengkap, ada 12, ada banyak sekali jenis penampang vertikal tanah profil. Jadi ini ilmunya luar biasa di sini. Yang pertama tadi ada dari penampang vertikal atau profil tanah, itu ada lengkap di sini, tapi belum lihat semuanya. Juga ada bahan-bahan induk yang bisa, yang di teorinya hanya sebatas teori, tapi di sini kita lihat langsung. Pameran yang gambar-gambar yang di sini kan cukup jelas gitu kan Mas. Jadi kalau misalnya kita memang dari expertnya ilmu tanah, jadi kita bisa belajar dari sini. Ada banyak jenis-jenis tanah yang bisa kita lihat gitu. Selain tanah, mungkin itu nanti ada jenis batuan-batuan pembentuk tanahnya, dan kalau dari tempatnya pun itu bagus. Museum ini menurut Gayatri juga sangat terbuka bagi anak-anak usia dini agar mereka lebih memahami, mengenali dan mengetahui secara dini proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah, serta bebatuan yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Sementara bagi warga yang ingin mengunjungi lokasi ini bisa datang pada hari kerja Senin hingga Jumat dengan batas waktu operasional sejak pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.